Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tapi pun. Ya Ya pun. pun. Oke, kembali lagi bersama saya Ren Effendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini narasumber yang dari dalam ya, dari SMK Negeri 1 Metro. Beliau adalah Ketua Program Keahlian MPLB. Nah, pasti penasaran kan MPLB itu apa? Langsung saja kita tanyakan ke narasumber kita. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya. Ini dengan Ibu siapa? Hai Sobat Skansa, saya Endang Supriyati, Ketua Prodi MPLB, Manajemen, Perkantoran, dan Layanan Bisnis. Sebenarnya Mas Rian itu terlalu meninggikan saya ya, luar biasa. Kami biasa aja. Ya semua tamu saya ini adalah orang-orang luar biasa, Bu. Oh, terima kasih Iya. sekali. Jadi itu tadi ya, MPLB itu adalah Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Nah, terjawab sudah nih. Di dalam otak nih bertanya-tanya apa MPLB gitu kan. Ternyata Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Seperti itu. MPLB ini sama dengan jurusan perkantoran nggak sih, Bu, sebenarnya? Sebenarnya ini adalah program studi ya. MPLB itu program studi, kemudian kita bagi dua keahlian, yaitu manajemen perkantoran dan manajemen logistik. Oh. Kemudian SMK Negeri 1 ini memilih manajemen perkantoran sebagai keahlian yang ditawarkan kepada calon peserta didik. Oh seperti itu. Jadi MPLB ini adalah program dan SMK Negeri 1 Metro mengambil keahlian yang perkantoran. Ya, betul. Oh seperti itu. Jadi mungkin kita nyebutnya perkantoran aja, Bu ya. Ya, Biar lebih mudah nih ya. Karena mungkin di masyarakat awam Iya. kan sering perkantoran Iya, gitu. jurusan perkantoran, pengennya perkantoran kan seperti Karena itu. namanya udah ganti-ganti berapa kali, Mas. Begitu. Dulu sebelumnya kan namanya OTKP, OTKP. Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Tapi tetap ada perkantoran, Iya, sehingga karena memang, lebih enak disebut perkantoran. iya, memang gitu. lebih nyamannya disebut perkantoran. Dan kemudian nih Bu, kita nyebutnya perkantoran aja ya tadi ya. Iya. Jurusan perkantoran, Ibu ini mengajar apa nih? Pelajaran apa kalau di perkantoran? Kalau tahun kemarin itu mengajar dasar administrasi Dasar yang administrasi. kelas 12-nya public speaking. Dasar administrasi dan public speaking. Iya, mempersiapkan anak-anak untuk public speaking. Sampai ada public speaking. Memang di perkantoran ini program pelajarannya apa aja nih Bu? Jadi untuk dasar-dasar di kelas 10 itu ada dasar-dasar administrasi yang isinya korespondensi, komunikasi, dan administrasi umum. Korespondensi. Kemudian ketika kelas 11 dan 12 itu diperkenalkan yang lebih dalam keahliannya, yaitu administrasi sarana dan prasarana, administrasi humas dan protokol, administrasi kepegawaian, serta sarana dan prasarana. Ditambah satu lagi yaitu public speaking sebagai sebagai peminatan yang diberikan kepada siswa. Kebetulan siswanya banyak memilih ke public speaking. Banyak yang mengarah ke public speaking. Iya. Karena kan memang kalau kita tahu di dunia sekarang ini memang sangat dibutuhkan juga nih public speaking ini. Ya, kemampuan di organisasi seperti itu. Ya. Kalau dari materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang tadi disampaikan oleh Ibu, kira-kira nih siswa ini mengalami kendala nggak Bu saat belajar? Sepanjang yang saya lihat enjoy. Enjoy? Iya. Oh jadi kalau di perkantoran ini karena mungkin gurunya asik dan enjoy, jadi Iya, betul. pelajarannya juga nyampe dan enjoy ya? Enjoy, mereka melakukannya dengan santai, dengan bahagia, happy gitu sepertinya. Dengan Apalagi happy kalau namanya. pas latihan MC itu mereka tuh happy gitu bareng-bareng gitu kan. Oh latihan MC Iya, ya? latihan menerima tamu itu Latihan happy menerima sambil tamu. untuk kayak bercanda gitu loh. Bercandanya tuh kayak refreshing bahwa tadi udah berat ya, sekarang kita ngalir yuk gitu loh, seperti itu. Terus kemudian Bu, ini kan juga ada nih, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin meresahkan bagi mereka gitu. Kalau di perkantoran Ibu, apakah harus Ibu sebenarnya memiliki laptop gitu Bu? Nah ini juga yang sering saya dengar. Kayak orang tua tuh gelisah gitu, harus punya laptop. Belum awalnya harus mempersiapkan biaya-biaya ini itu gitu ya. Jadi sebenarnya kita lebih pada ke kemampuannya sih. Kemampuannya menggunakan laptop. Gitu. Kemampuan menggunakannya malahan ya? Kalaupun tidak punya, juga sekolah memiliki lab komputer yang support dengan aplikasi perkantoran. Tapi jika orang tua memang menganggarkan dan menyediakan buat anak-anaknya, ya lebih baik itu karena mereka akan lebih meningkatkan kompetensinya dengan latihan-latihan setiap hari di rumah. Tapi kalau nggak punya, ya nggak usah galau juga gitu.
Jadi kalau tidak punya tidak apa-apa ya, karena memang ternyata di sekolahan telah memfasilitasi ya Bu ya, Iya. lab khusus untuk jurusan perkantoran. Nah Iya. gitu, memang kalau di SMK 1 ini seperti itu ya. Kalau yang saya perhatikan juga setiap jurusan ternyata setelah sudah memiliki laboratoriumnya masing-masing seperti Iya, itu. jadi Sehingga nggak tidak rebutan tidak ada nantinya, rebutan. tidak ada rebutan Iya. gitu, tidak ada yang dianaktirikan. Tidak. Seperti itu. Dan berarti terjawab nih ya, berarti tidak harus punya laptop teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu pengen gabung ke perkantoran, sekarang jangan ragu lagi karena di perkantoran itu tidak harus punya laptop. Karena nantinya teman-teman itu akan diajarkan di laboratorium karena yang bakal dinilai itu adalah kompetensi atau kemampuan teman-teman dalam menggunakan laptop itu Percuma punya gitu. Mas, Percuma punya, tapi nggak digunakan. Dan nah ya laptop dengan kapasitas yang tinggi, handphone dengan kapasitas yang besar, yang tinggi juga speknya, tapi nggak bisa menggunakan, ya nah percuma ini, saja kan. iya. Hanya bisa digunakan untuk nonton YouTube atau membuka sosial media. Jadi sayang banget ya. Padahal alat-alat itu atau sarana itu diciptakan untuk membantu ya, Membantu mempermudah perkantoran juga salah perkantoran. satunya Nah, begitu. seperti itu. Terus kemudian Bu, untuk prospek nih Bu, prospek kerjanya jurusan perkantoran ini nantinya akan kemana nih arahnya Bu? Ini luas banget ini Mas. Luas banget. Luas banget karena memang administrasi, manajemen itu ada di setiap lini perusahaan baik itu swasta ataupun pemerintah. Tapi kita lebih ke dalam pelajaran itu lebih banyak ke organisasi swasta. Seperti itu. Coba deh, organisasi dagang tetap harus ada administrasi. Harus ada administrasi. Organisasi semacam kayak politik harus juga ada organisasi. Harus ada juga administrasi. Organisasi pemerintah juga ada administrasi yang memang harus lebih tertata ya, lebih ada aturan-aturan ininya, bakunya gitu. Dan di organisasi yang lain. Jadi setiap organisasi, instansi atau lembaga-lembaga sangat membutuhkan ya. Sangat membutuhkan jurusan lulusan perkantoran ini. Jadi ya berarti prospek kerjanya itu luas. Bisa di mana aja, di instansi atau lembaga manapun. Karena memang sampai saat ini pun kita tahu ya bahwa semua perusahaan, semua organisasi, semua instansi membutuhkan administrasi. Karena mungkin nantinya akan ada pemeriksaan dan sebagainya. Sehingga dengan adanya administrasi yang tertata rapi ini kan akan mempermudah perusahaan ya. Akhirnya mungkin nanti akan meningkatkan kualitas dari perusahaan itu juga ya. Jadi tolak ukur juga. Jadi tolak ukur juga. Baiknya administrasi itu tolak ukur apakah perusahaan tersebut memiliki effort yang baik untuk kedepannya gitu ya. Jadi ada ukurannya terukur tahun keberapa nanti margin labanya berapa itu kan bisa dihitung dari awal gitu kan ya. Oh jadi di kalau, perkantoran ini juga akhirnya administrasinya menghitung-hitung juga ya Bu? Kan ada mata pelajaran pengelolaan keuangan sederhana. Pengelolaan keuangan sederhana. Gitu, waduh ini seperti di jurusan sebelah ya, akuntansi keuangan lembaga ya. Kalau akuntansi keuangan lembaga itu lebih keuangan menjuru. Yang sangat lebih luas ya, lebih besar gitu. Kalau kami hanya pengelolaan keuangan sederhana. Keuangan sederhana. Sedikit lah dari akuntansi. Hanya bagian kecilnya dari. Iya, keuangan kas kecil. Keuangan kas kecil. Iya. Nah, jadi teman-teman nih ternyata selain mendapatkan ilmu administrasi, juga teman-teman mendapatkan ilmu hitung-menghitung nih. Administrasi kecil ya Bu ya? Keuangan kas kecil. Keuangan kas kecil. Nah, jadi dapat ilmu yang lebih ya, dibandingkan kalau mungkin pandangan kita kan selama ini kalau perkantoran kan ya udah sih cuma bikin surat, mungkin cuma bikin berkas-berkas seperti itu kan ya. Ngadepin berkas, nyimpen berkas kan seperti itu. Tapi ternyata ada juga pengelolaan kas kecilnya. Nah, terus kemudian Bu ada pertanyaan yang juga sedikit mengganjal gitu. Kenapa sih Bu kok perkantoran itu banyak perempuannya, banyak peminatnya perempuan? Apakah memang jurusan ini diciptakan hanya untuk perempuan? Nah ini. Ya kan karena memang sampai saat ini aja Bu ya, peminatnya itu banyak perempuan. Padahal kalau saya perhatikan Bu ya, kalau di luar negeri itu ya khususnya di Asia Tenggara, di luar dari Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan justru malah karyawannya itu laki-laki Bu. Tapi kenapa kok peminatnya kalau di Indonesia jurusan perkantoran khususnya di SMK 1 Metro ini banyak perempuannya? Alasannya kenapa Bu? Mungkin Ibu bisa bantu jelaskan Bu. Gini ya, mungkin di masyarakat awam yang udah ketanam itu loh Pak. Jadi kayak semacam administrasi kantor berarti pekerjaannya kesekretarisan. Sekretaris itu harus perempuan seksi, cantik,
nampak gimana gitu. Iya. Hanya diperlihatkan secara performance saja. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Bahkan untuk lembaga-lembaga yang semacam proyek membutuhkan staf administrasi yang laki-laki yang punya daya tahan lebih, maaf ya, memang perempuan ya, lebih tinggi dibandingkan perempuan. Staminanya lebih kuat ya? Saya Staminanya melihatnya lebih. seperti itu, Iya. Kak. Jadi laki-laki itu punya satu langkah lebih dibandingkan Satu perempuan. langkah lebih luas, lebih Iya, kalau panjang untuk dalam administrasi ya. untuk Yang administrasi. pertama, mereka itu memutuskan segala sesuatunya dengan logika. Dengan Kalau logika. perempuan kan ada tuh sisi-sisi Iya, tentu pakai perasaan gitu perasaan. Aduh ya. ini Iya. diarsipinnya butuh Nggak dibuang tadi ini enak ya. gitu. Ini gitu. Jadi masih ada unsur subjektivitas gitu untuk memutuskan sesuatu. Sementara laki-laki hampir tidak ya gitu ya, logika. Yang kedua, langkahnya lebih panjang ketika yuk lembur, Oh gas. iya benar, karena laki-laki itu kan ketika diminta untuk lembur justru malah seneng, Bu. Iya gas gitu Nah, mereka karena nggak ada tenaganya lebih. kepikiran untuk anak saya gimana. Oh iya benar. Aduh saya menstruasi atau aduh saya mager nih boyok loro nah semacam itulah. Jadi laki-laki tuh saya secara pribadi ya, disclaimer ya, saya pribadi melihatnya lebih dibandingkan perempuan kalau untuk administrasi perkantoran. Untuk Justru jurusan malah manajemen seperti perkantoran. itu ya Tapi sebenarnya. dilalahnya kebetulan Dilalahnya. yang daftar memang mungkin masyarakat awam menilai bahwa perempuan itu memang cocoknya di situ gitu. Karena dilihat yang ini. Bahkan ada di salah satu guru tamu ya, pelajaran beauty class. Beauty class. Oh Memang ada beauty untuk class. iya bagaimana look-nya seorang staf administrasi untuk pelayanan prima kepada konsumen. Tapi itu juga laki-laki juga perlu bukan Handsome beauty class mungkin. Iya, mungkin semacam itu biar bisa grooming yang bagus gitu loh ya, biar bisa look-nya bisa enak dilihat ketika dia pelayanan prima kepada orang lain gitu. Tuh, jadi ternyata nggak ada genrenya ya Bu ya, Enggak. nggak ada harus perempuan gitu yang jurusan perkantoran, tapi laki-laki juga Iya, boleh ya. justru laki-laki menurut Karena saya boleh. memang tentunya tenaganya lebih kuat, terus kemudian mungkin waktunya juga lebih banyak ya, Iya, padahal mungkin fleksibel waktunya sama gitu. lebih fleksibel. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga memiliki keunggulannya ya, karena Keunggulan perempuan ada Kak, ada iya. yaitu mereka lebih teliti. Lebih teliti. Nah, Iya, perempuan tuh lebih karena ada teliti. pekerjaan-pekerjaan perkantoran tuh yang menggunakan perasaan. Oh ada ya? Ada yang nggak ada aturan bakunya, jadi pakai feeling gitu. Misalnya dalam ngatur margin kalau kelebihan gini gimana ya? Tapi kalau misalnya harus tambahin ya nggak apa-apa karena memang daripada loncat ke halaman berikutnya tambahin dikit aja, colong sedikit gitu. Itu kan juga pakai feeling gitu lah. Dan itu perempuan memang lebih jago ya. Lebih gitu. peka di Lebih situ ya, peka di lebih situ. peka, teliti gitu. Kalau laki-laki kan aduh sebenarnya ya udahlah ini aja. Kemudian Langsung dalam ya. menanggapi tamu itu juga perempuan tuh lebih punya feel ini orangnya matanya lagi marah atau lagi apa kelihatan gitu loh. Biasanya Perempuan bisa membaca sampai kepekaan seperti itu ya, gitu. kepekaan. Jadi memutuskan sesuatu bisa pakai perasaan, nggak logika gitu juga karena ada hal-hal yang lebih bisa harus luas gitu. Harus luas tuh dalam hal terima tamu dan sebagainya, nggak yang saklek gitu. Memang aturan bakunya begini, SOP-nya begini, tetapi ketika ada sesuatu yang insidentil, mau nggak mau pakai perasaan dipakai, logika juga dipakai, tapi ada sisi perasaan juga dipakai. Perempuan juga memang ada keunggulannya di sini, Kak. Jadi baik laki-laki maupun perempuan memiliki keunggulan masing-masing ya gitu. Walaupun Jadi bukan ya perempuan aja kok yang di perkantoran, laki-laki juga. laki-laki juga boleh di perkantoran tuh seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang menonton di rumah nih, misalkan tahun depan pengen atau berminat nih gabung ke jurusan perkantoran, ya nggak perlu ragu gitu buat laki-laki untuk gabung ke perkantoran karena di perkantoran juga tuh ada atau memang lebih dibutuhkan mungkin ya untuk ke laki-laki gitu. Dan kan mungkin kalau dulu pandangan mereka itu ya itu tadi Bu, pandangannya perkantoran itu adalah berkaitan dengan sekretaris harus perempuan, harus seksi, harus nah seperti itu. Tapi ini kita bongkar ya ternyata nggak seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan itu nanti juga membutuhkan tenaga administrasi yang laki-laki juga seperti itu. Walaupun perempuan juga tetap dibutuhkan karena memang memiliki daya tarik selain itu kepekaan perasaan tadi seperti itu. Karena menyangkut tadi itu pekerjaannya luas gitu loh. Pekerjaannya luas. Iya, Oh iya, jadi tadi administrasi kan luas di mana-mana butuh administrasi. Jadi dari lini depan front office sampai ke belakang ya, dari depan front office, kemudian staf administrasi, operator gitu ya.
Terus berkaitan dengan penataan rapat, itu kan belakang ya, urusan belakang ya, Iya, rapat, pengelolaan, penyiapan tempatnya dan sebagainya. Yang di balik layar itu juga pekerjaan perkantoran ya. pekerjaan dari teman-teman Mhm. perkantoran, Mempersiapkan pengelolaan rapat. seperti itu. Untuk ini Bu, kan ada nih, kalau di SMK itu kan ada yang namanya PKL ya Bu ya, praktek Ya. kerja lapangan. Nah, untuk PKL sendiri ini kalau teman-teman perkantoran atau adik-adik perkantoran ini kira-kira PKL-nya bakal di mana aja Bu? Atau hanya kan kalau perkantoran, karena kantor-kantor kan orang-orang terframe ini berarti dinas-dinas nih. Apakah Hmm. harus di dinas-dinas, instansi dinas, ke instansi pemerintah atau boleh juga kok ke perusahaan-perusahaan swasta gitu? Nah, ini yang perlu sosialisasikan ke siswa-siswa, Disosialisasikan. ke orang tua juga. Jadi manajemen perkantoran itu PKL-nya nggak melulu harus di kantor yang sifatnya gedungnya besar, terus kemudian di depannya ada bacaan, ada tertulis kantor Kantor, dinas bla 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 gitu. Tidak mesti harus seperti itu. Tapi setiap organisasi apapun itu, kalau ada yang berkaitan dengan administrasi, itu siswa bisa PKL di tempat tersebut. Bahkan saya menyarankan kalau bisa ke swasta ya. Karena apa? Di sana kan lebih banyak belajar gitu, belajar tentang kan swasta tuh lebih fleksibel ya iya tentang dunia lebih fleksibel. administrasi ya gitu. Aturan-aturannya itu bisa cepat ngikutin gitu ya. Iya, Jadi dia kalau belajar di situ, siswa belajar di situ malah lebih banyak ilmu yang terserap gitu. Cuman memang agak sulitnya di Metro ini lembaga swasta yang bisa dimasuki untuk PKL nggak begitu banyak tidak begitu gitu. banyak. Jadi ya memang kalau mau ya keluar kota gitu. Masalahnya adalah orang tua biasanya agak sulit melepas siswa PKL di luar kota. Karena mungkin, pantauannya terlalu Iya, jauh ya, pertimbangan-pertimbangan jangkauannya. orang tua mungkin banyak ya, tapi kami sih menyarankan kalau misalnya siswanya memiliki kemauan dan ada kemampuan untuk itu, kenapa tidak? Seperti itu. Kalau di SMK Negeri 1 Metro sendiri nih Bu, untuk siswa-siswinya PKL atau praktek kerja lapangan ini paling jauh kemana Bu? Dan di perusahaan atau di instansi mana? Kalau dalam 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir pernah ke Jogja. Pernah di Jogja? Iya, Berarti keluar provinsi ini? iya, di Hotel Tentrem itu, Oh di hotel? iya, di Wah, hotel tapi bagian administrasi, di bagian HRD-nya. administrasi hotel Apa di mereka sebutnya HRD. HR ya. Di bagian Oh, HR itu, kebetulan 3 orang dan terserap semuanya gitu, terserap di dunia kerja. langsung lulus bekerja? Iya, gitu. Wow, luar biasa Iya. banget. Kemudian kalau sekarang-sekarang ini dalam 1 tahun terakhir kemarin, paling jauh di Bandar Lampung. Paling jauh di Bandar Mhm. Lampung. Itu di perusahaan atau di Di hotel di juga. hotel juga. Jadi ini teman-teman perkantoran ini PKL bisa di hotel ya Bu ya? Bisa, tapi di bagian Di bagian administrasinya gitu. administrasi di hotel. Iya. Jadi karena tadi itu ya Bu ya, karena luas sekali administrasi ini pokoknya di semua organisasi, instansi, lembaga atau apapun yang membutuhkan administrasi boleh, Boleh. boleh semua seperti itu. Mhm. Bahkan di hotel juga boleh. Karena Jadi sering terpakunya sama harus di nah kantor itu gitu. terframe-nya karena kan Iya. oh saya mau masuk jurusan perkantoran kenapa? Karena saya punya om di Di kantor ini Nah, gitu. iya kan. Saya nanti bakal kerjanya di kantor ini. Nah seperti itu. Padahal ya semua tempat yang melaksanakan administrasi membutuhkan Iya. teman-teman lulusan perkantoran seperti itu. Iya. Dan kemudian Bu, ini untuk kan tadi kalau prospek kerjanya sudah ya, dia di instansi manapun yang membutuhkan administrasi. Nah, kalau untuk alumninya sendiri Bu nih, kira-kira Ibu ada yang masih komunikasi nggak? Ini si ini sudah bekerja di sini dan sebagainya. Oh masih, Masih masih. Kami berkomunikasi. tergabung dalam grup WhatsApp gitu ya. Ada juga grup Telegram dengan para alumni gitu ya. Dan di sini juga difasilitasi oleh BKK, Bursa kerja khusus yang mereka juga punya data alumni yang sudah bekerja ataupun yang belum belum bekerja. bekerja gitu. Selama ini sih melihat perkembangan alumni yang sudah bekerja itu ikut senang, ikut bahagia gitu ya. Mereka tuh bisa menduduki posisi-posisi yang baik dan juga bisa kayak semacam linjur ya Mas ya. Linjur lintas jurusan. Lintas jurusan. Mereka Lintas tuh jurusan. ada yang jadi akunting. Yang saya Oh, ada lihat yang tuh. jadi accounting. Ada yang jadi akunting. Karena kan sempat belajar ya, Bia, sempat Iya. belajar kas kecil tadi itu ya. Iya, kemudian begitu di perusahaan diserahin pekerjaan akuntansi, akhirnya mau nggak mau mereka kuliah. Oh, Kuliahnya milih jurusan apa Bu? Akuntansi aja gitu kataku. Karena memang lebih lebih apa ya, lebih untuk sesuai dengan posisi dia gitu iya loh. benar banget. Gitu. Kebetulan juga di Metro kan akuntansi
Ada kan gitu. Iya. Jadi kalau administrasi perkantoran harus keluar kota kan kuliahnya, sebenarnya mereka sambil kerja gitu. Jadi ada pilihan. Terus ada juga yang jadi auditor pajak. Auditor pajak. Iya. Baru lulus SMK. Baru lulus SMK? Maksudnya tidak kuliah lagi gitu loh, Pak. Tidak kuliah. Iya. Baru lulus SMK Iya, jadi auditor Jakarta, pajak di Di Jakarta. Jakarta. Jadi dia Wow. siswa lomba kompetensi nasional. Waktu itu masuk 5 besar. Ya 5 besar. Di bawah kan yang pertama Jakarta, yang kedua Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung. Jadi, Wow, luar biasa. Itu buat teman-teman jurusan perkantoran ini harus menjadi apa ya? Penyemangat ya. ya. Jadi ternyata teman-teman tuh nggak hanya terframe harus bekerja di kantor, tapi teman-teman juga bisa di instansi dan lembaga manapun, bahkan sampai di masalah keuangan juga ya. Iya. Masalah lembaga keuangan juga, karena memang administrasi ini luas banget ya Bu ya. Iya. Dia kebetulan ke Jakarta di perusahaan swasta, dia ngurusin pajak. Lama-lama ahli di bidang pajak. Jadi auditor di perusahaan itu tentang perpajakan. Wah, luar biasa itu. Dan awalnya tentu belajar dari kas-kas kecil tadi itu ya. Karena kan kalau tidak punya basic kan dia bingung. Ya, pastinya. Sama ketelitian gitu nah, lah. Nah, itu laki-laki atau perempuan, Bu? Perempuan. Perempuan, ya lagi-lagi perempuan lah ya. Karena memang perempuan memiliki kepekaan dan ketelitian yang lebih dibandingkan laki-laki. Tapi tidak mau menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menyetarai ya tentunya. Apalagi kalau laki-laki dengan fisik yang kuat bisa, kalau orang tua nih, kalau laki mah nggak apa-apa lah melancong antar provinsi. Ya ini pribadi saya loh, disclaimer ya. Kalau misalnya punya kemampuan sama antara laki-laki dan perempuan, biasanya perusahaan pilih yang laki. Pilih yang laki. Kalau sama ya, kalau sama-sama memiliki Tapi kalau misalnya kemampuannya mungkin lebih tinggi yang perempuan, ya mungkin dipilih perempuan. Tapi kalau kemampuan itu sama, nilai sama, semua sama, laki-laki deh. Laki-laki yang lebih dipinat ya. Tapi jangan ragu yang perempuan ya. Kita masih bisa mengupgrade diri kita agar melebihi laki-laki, sehingga tadi itu ketika ada kompetisi antara calon pekerja di sebuah perusahaan, kita masih punya value khusus yang memang nggak orang lain punya gitu. Tapi harus upgrade ya bahasa Inggrisnya, ya kemampuan komputernya itu harus diupgrade terus gitu. Ya itu, jadi buat teman-teman yang mau gabung ke perkantoran atau sudah bergabung di perkantoran dan mungkin kemarin sempat ngikut arus karena saya ngambil perkantoran karena enak kerjanya di kantor di ruang AC. Nah ini jadi ada tambahan wawasan. Jadi teman-teman frame-nya akan lebih luas lagi, perusahaan yang akan teman-teman atau instansi yang akan teman-teman capai itu lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Yang terbaru kemarin PKL di PT, perusahaan. Di PT? Ya, kontraktor. Pembangunan jalan raya. Wow. Kebayangkan mereka harus ke lapangan. Ke lapangan, gitu. Bener banget. Ke proyek ya, berarti ke proyeknya di Rumbia sana. Gitu. Dan jadi itu memang ada pelajaran yang berkaitan dengan itu, Bu? Ada, handle boss. Handle boss? Iya, menghandling. Menghandle itu teman-teman. Bagaimana kan mereka harus mempersiapkan apa sih yang dibawa sama berkas-berkas apa dibawa oleh pimpinan, kemudian mempersiapkan apanya gitu ya. Oh jadi kayak asistennya ya? Iya. Sekretarisnya atau asistennya ya, asisten bos. Tangan kanan bos kalau bahasanya. Ada inspeksi atau ada pemeriksaan kan ya masa pimpinan menenteng-nenteng. Bawa sendiri kan gak mungkin. Kami udah mempersiapkan apa yang dibawa, apa yang diperiksa gitu. Dan jadi sampai memiliki kemampuan seperti itu ya, sedetail itu. Jadi dia tahu nih nanti kalau ada pemeriksaan ini Pak berkasnya gitu. Sudah saya rapikan seperti ini. Iya. Wah luar biasa teman-teman. Jadi ke proyek juga PKL gitu. Jadi bukan ke tempat yang harus dingin gitu, enggak. Ya panasan gitu. Di antara batu-batu split. Aspal-aspal jalanan. Iya. Ada batu split, pasir tumpukan seperti itu ya. Apa namanya itu yang dicor, mobil cor itu. Nah itu di situ. Jadi memang tadi itu saya baru tahu loh Bu, kalau ternyata jurusan perkantoran ini bisa PKL-nya ke proyek-proyek seperti ini, ke PT-PT yang kemudian 4 orang. Wah luar biasa. Jadi teman-teman di Rumbia itu. Di Rumbia. Tuh teman-teman perkantoran. Mungkin teman-teman perkantoran ada yang senang juga jalan-jalan ya. Bisa nih mungkin nanti akhirnya bekerjanya ngambil yang bagian semacam ini nih di PT, proyek-proyek yang nantinya siapa tahu ya Bu ya, nanti bisa ke IKN. Wah, menangani, membantu bos di penanganan IKN. Nah, kan bisa ke Kalimantan atau mungkin ke tempat-tempat wisata yang banyak wisatanya di mana nih, di Bali, di Jogja. Mungkin
kan biasanya ada proyek-proyek pembugaran Iya, tempat wisata dan sebagainya. Nah itu juga teman-teman administrasi iya, perkantoran bisa ya Bu ya iya, di situ. bisa. Wah, Intinya upgrade terus upgrade terus. Nah ini kemampuan gitu loh. tadi bukan cuman Heeh, kemampuan mengadministrasikan aja, tapi juga inner beauty, terus kemudian penampilannya dan language ya Bu ya, iya, bahasa, penguasaan bahasa. bahasanya. Karena memang kalau saya perhatikan ya Bu ya, di dunia kerja industri itu memang sekarang tuh eee, bahasa ini menjadi penilaian khusus juga nih ya. Mhm, Ternyata menjadi penilaian khusus untuk sebuah instansi atau perusahaan atau organisasi iya, merekrut karyawan, iya. seperti itu. Attitude tuh kan kelihatan juga sih Mas dari bahasa bahasa yang Oh iya benar, iya. dikeluarkan oleh seseorang gitu ya. Manner dasarnya seperti apa, Mmm, kemudian makanya ada tuh di perkantoran tuh dalam hal pelayanan prima itu apa yang harus dikatakan, wajahnya harus harus gimana, seperti apa, heeh, ekspresinya harus senyum seperti sapa salam apa. gimana, kalau senyum simetrisnya seperti apa, Oh matanya sampai juga harus ikut, sedetail itu? iya matanya harus ikut senyum, jangan Wow, yang senyum cuman bibirnya, matanya ikut senyum. agak serem tapi kalau misalkan yang senyumnya Iya. cuma bibir aja matanya Iya, melotot. makanya Jadi iya kayak matanya harus malah justru malah mata yang mata yang mata harus jendela hati Mas. ya benar banget, Iya gitu mata loh, jendela hati mata itu. jendela hati. Jadi ketika melakukan komunikasi dengan orang lain, perlu juga attitude yang semacam itu, tersetting semua gitu loh Mas. Mhm. Nih berarti buat teman-teman perkantoran nih memang dipersiapkan untuk menjadi, sosok karyawan prima lah ya, atau Kepinginnya begitu, itu seperti itu. tujuannya. Jadi memang benar-benar di SMK Negeri 1 Metro dilatih oleh guru-guru nantinya memiliki, kemampuan gestur, terus kemudian pelayanan Iya, prima, seprima attitude mungkin, iya, attitude yang yang baik. Nah seperti dasar, itu. attitude dasar, manner dasar itu ada diajarkan gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk mengenai kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi upgrade terus, tapi kalau manner dasar itu memang harus dimiliki di awal-awal, makanya pas kelas 10 kita bentuk gitu, membentuk Mmm, siswa tuh karakter di tadi tuh. kelas 10 itu gitu. Yang kalau jalan nggak boleh nyeker, Oh iya benar, mana ada di kemudian kantor juga nyeker-nyeker kan? heeh, kemudian karena kita nggak tahu, tahu ketemu pimpinan atau ketemu klien di Iya jalan gitu nah kan, itu, gitu kan. khawatirnya seperti itu tuh sampai misalkan Mhm, ketemu klien, nah kan ini kan mhm. akan berpengaruh untuk perusahaan juga ya Bu ya, kalau Kemudian sampai senyum ternyata. sapa salam dulu Mas, gitu Nah, juga ya, diajarkan juga sama Mas Rian kan ya iya, oh ya di customer service ya, di ketika di office. resepsionis tuh diajarkan juga sama Pak Rian ini gitu. Jadi kemudian apalagi dalam menyapa orang lain, panggilan, sapaan kepada orang lain juga kita juga ajarkan itu. Jadi Harus apa, seperti apa. nyapa seperti apa, nyapa di WhatsApp seperti apa Oh gitu ya. sampai seperti itu? Iya, memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, kepada siapa, maksudnya tujuannya apa, baru kemudian eee, chat yang selanjutnya, jangan tiba-tiba gitu. Tiba-tiba Jadi langsung nyelonong aja. jadi ada komunikasi lisan dan tertulis juga Wah diajarkan. seperti itu. Jadi memang benar-benar, teman-teman bakal diajarkan nih, menjadi sosok prima yang nantinya perusahaan itu akan, apa ya, tidak bisa menolak akhirnya. Karena, wah ini udah keren banget, perfectly nih, gitu. Ini Semoga ya Mas ya, contoh karyawan yang baik nih yang seperti ini, seperti itu. semoga begitu. Amin. Ya semoga kedepannya nanti teman-teman di perkantoran atau siapapun yang berminat ke perkantoran bisa benar-benar serius belajarnya sehingga nantinya benar-benar tercetak menjadi sosok, calon karyawan prima seperti itu. Terus kemudian Bu, untuk nah kalau di perkantoran ini berkaitan dengan biaya-biaya Bu. Nah Wih, kira-kira, kalau ngomongin biaya nih saya takut jadinya Mas. kenapa nih Bu takut? Apakah perkantoran ini banyak biaya yang harus dikeluarkan Bu? Karena kan, weh ini namanya dinas-dinas kan harus rapi, pakai jas, pakai apa, karena dalam pikiran mereka kan seperti itu. Iya, Atau, oh nggak harus sih, karena kan tadi itu karena luas jadi ya santai aja, rileks aja, iya, bisa nah pakai apa aja gitu. heeh. Ini Seperti apa? ini saya dengar-dengar bedanya Gen Z, Gen generasi Z Z ya, dengan baby boomers ya atau yang apa itu, yang generasi di bawahnya. di bawahnya. Itu bedanya Gen Z itu nggak mau seragam, Nggak mau seragam, lebih fleksibel lebih fleksibel, ngantornya nyantai gitu, aja nyantai gitu kan ya. aja, nah seperti itu kan ya. Tapi tetap karena di perkantoran ini masih ada ya semacam yang ada standar Standar operasionalnya. operasionalnya. Jadi ketika sekolah mereka ini ada baju praktik yang khusus dipakai agar mereka terbiasa menggunakan baju perkantoran. Nah, karena tadi itu memang SMK Negeri 1 Metro
memilih keahlian perkantoran ya Bu ya. Jadi Iya, sehingga memang ya memang frame atau looks tampilannya memang harus seperti iya, karyawan kantor ya. Walaupun tadi iya, itu mungkin ilmunya luas ya, luas. bisa di mana aja. Jadi satu hari di hari Kamis mereka menggunakan seragam praktik perkantoran. Setiap Kamis. Iya, itu berupa blazer dan laki-lakinya berupa jas. Wah, seperti itu nih. Mm-mm. Pasti sudah dinanti-nanti nih sama Mm-mm. mereka. Kemudian biayanya itu nggak memberatkan juga ya. Para orang tua kayaknya kesannya waduh nanti beli lagi gitu. Jadi pada saat kelas 10 mereka tuh menabung. Ada sistem menabungnya. Iya, Jadi jadi tidak membebani orang tua ya berarti? iya. Jadi di ruang guru perkantoran itu ada Bu Sulis yang mengelola keuangan nabungnya anak-anak gitu ya. Misalnya anak-anak tuh satu harinya 2.000 tapi ya nggak langsung 2.000 ke tempat Bu Sulis, nanti Bu Sulisnya sedang mengajar repot nyatet 2.000 gitu. Jadi dikumpulkan dulu nak satu minggu nanti disetorkan ke Bu Sulis. Jadi bisa seperti itu ya. Iya. Jadi lebih memudahkan. Jadi Lebih nih memudahkan dan berarti jangan jajan meringankan. banyak-banyak ya. Iya benar maksudnya itu. Ada dalam sehari mungkin menyisihkan 2.000 2.000 sehingga saja. nanti di hari Jumat ya Bu ya mungkin ya hari Iya, Jumat bisa disetorkan ditabungkan. 10.000. Betul. Jadi nggak memberatkan orang tua Bener ketika nanti banget. kelas 11 itu akan menjahit wah sekian gitu. Jadinya orang tuanya repot. Waduh nyediakan sekian. Padahal sebenarnya siswanya masih bisa nyisihkan 2.000. Kalaupun hari ini nggak bawa uang ya besok lagi. Kan tidak memaksa, namanya nabung itu tidak memaksa. Tetapi lebih lebih memaksakan diri kalian masing-masing deh gitu. Saya paksakan diri saya agar saya bisa menyisihkan. Gimana Iya. caranya? Ya itu diatur lah. Gimana bawa bekalnya, gimana jajannya Nah gitu ini ya. juga sudah akhirnya mereka belajar memanajemen. memanage diri. Nah seperti itu nih, ini gitu. bagian dari langsung praktek ya Bu ya Iya. ibaratnya ya. Langsung praktek memanajemen diri, bagaimana saya mengeluarkan keuangan. Iya. Misalkan saya ini biasanya anak kos nih Bu, anak kos Iya. kan ada namanya jatah pekanan bulanan lah seperti itu. Jadi uang ini harus saya seperti ini kan, ada pembagiannya Iya akhirnya. benar ini. Jadi Nah, maksud dari guru-guru perkantoran itu bukan sekedar mau supaya kalian itu ini gitu, bukan supaya kalian punya seragam itu bukan. Tapi lebih pada yuk belajar mengatur diri agar nanti kalian lebih punya apa ya? Bekal untuk hidup, kecakapan hidup, ngatur diri tadi itu, ngatur iya. keuangan. Kalau ingin sesuatu coba sisihkan, coba ada yang kau korbankan. Apa itu? Ya jajanmu kau kurangi. Ya pulsamu kau kurangi gitu. Itu. Ya jangan game terus. Nah itu biasanya Sehingga penyakitnya. kita punya sesuatu, punya tujuan itu harus dicapai dengan cara lari. Larinya gimana? Ya sisihkan, ya nabung gitu. Jadi cuma jangan Sedikit-sedikit tapi nanti akhirnya kan bisa, besar seperti itu. Kalau nggak punya kemampuan untuk disiplinkan diri gitu, ya repot. Apa-apa minta orang tua gitu. Orang tuanya yang sedih nanti nak ya. Jadi belajarlah disiplin, mengatur diri sendiri lewat nabung itu. Yang sebenarnya tujuannya untuk memerdekakan diri. Jadi disiplinkan diri itu bukan buat mengekang diri, tapi memerdekakan diri. Justru malah memerdekakan diri. Pada bulan keberapa atau pada tahun kedua itu merdeka, saya sudah punya bekal untuk membuat baju perkantoran. Sekaligus di situ juga mereka akhirnya jadi lebih cerdas nih. Akhirnya nanti ketika di kehidupan mungkin bermasyarakat atau menjadi ibu rumah tangga atau mungkin menjadi karyawan di mana akhirnya mampu memanajemen ya Bu ya. Benar. Nah seperti itu nih teman-teman perkantoran. Jadi maksud dan tujuannya itu ternyata bukan apa ya, kalau biayanya mau supaya punya seragam itu untuk punya aja, tapi juga untuk memanajemen diri ya, mengatur diri supaya nanti diri ini lebih tertata lagi gitu. Sehingganya ini kayaknya memang harus sih dimiliki oleh teman-teman perkantoran ya. Jangan sampai teman-teman perkantoran justru malah kayak ongkang-ongkang kaki. Pokoknya ada gitu. 100.000 gitu. Pokoknya saya itu sebenarnya sedih kalau ada siswa yang datang, Bu mau bayar sekian ratus ribu. Ya memang sih punya gitu ya. Memang punya sih. Tapi kok alangkah baiknya kamu sambil belajar. Nah seperti itu. Jadi mungkin juga orang tua jangan terlalu memanjakan ya. Mulai hari ini mungkin setelah melihat video ini akan nih loh nak seperti ini nih gitu. Itu maksudnya tujuan akhirnya itu gitu. Kalau punya ya mungkin punya ya, bayar nih Bu sekian. Punya ya, tapi kan nggak belajar itunya gitu akhirnya loh. ada value yang hilang ya, dari dia. Itu. Seperti itu. Ada kebanggaan sendiri ketika menggunakan baju itu gitu loh.
ini hasil tabungan saya. Nah, saya menyisihkan uang yang tadinya saya bisa beli ini, saya Iya, sisihkan sedikit-sedikit berpuasa selama beberapa bulan, akhirnya iya. dapat Coba itu. kalau Mas Rian tuh ngeliat foto-foto mereka menggunakan baju perkantoran, Iya. kalau yang pede, senyumnya manis dan bagus itu pasti dengan rasa harunya, dengan karena bangganya karena dia dari dalam diri dia mampu. ini usaha dia. Iya, Usaha benar. dia menyisihkan sedikit-sedikit Iya. sampai seperti itu. Karena Mampu. juga orang tuanya juga akan kaget sih buat teman-teman yang Ternyata kamu cantik, mau Nak, beli gitu. baju praktek berapa? Oh enggak, aku udah beli misalkan Iya, gitu. Loh dari mana uangnya? Saya nabung. Wah, Iya. orang tua ada rasa, Jadi, nah ini anak saya ini benar-benar terdidik nih. Benar-benar Iya. sekolah ini sekolah yang benar-benar mendidik nih. Nah, haru seperti gitu itu. ya. Akhirnya ada imbas yang baik juga akhirnya untuk kepada guru, kepada sekolah seperti itu Iya, ya. Mas. Nah, itu teman-teman perkantoran. Jadi mulai hari ini deh ya, atau untuk teman-teman yang lain juga nih ya, kalau bisa kita memang belajar memanajemen diri. Walaupun mungkin kita nggak di jurusan perkantoran, tapi kita bisa belajar ya dari video ini, dari yang disampaikan oleh Bu Endang tadi tentang manajemen diri dan tentang bagaimana nanti kita menjalani kehidupan setelah sekolah, setelah lulus sekolah seperti itu. Oke Bu, mungkin yang terakhir ini pesan dari Ibu deh, kira-kira untuk teman-teman di luar sana berkaitan dengan perkantoran. Gimana nih pesan Untuk siswa, yang calon siswa. untuk calon siswa, untuk siswa, dan untuk mungkin orang tua juga yang menyaksikan video ini? Iya. Jangan ragu ya masyarakat luas. Skansa ini ada jurusan keren. Salah satu jurusan keren. Salah Semua satu. keren. Yang tapi paling diminati salah sih satu kalau saya jurusan lihat. keren adalah manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran. Prospek kerjanya luas. Kemudian biaya juga tidak terlalu mahal. Karena memang semua bisa diupayakan gitu ya. Dengan siswa dan orang tua. Kita saling support lah ya itu semuanya. Kemudian pesan untuk siswa adalah belajar pendisiplinan diri itu Belajar disiplin diri, tujuannya bukan untuk mengekang diri, tapi untuk tapi lebih memerdekakan. memerdekakan diri. Karena kita belajar apa aja, itu bukan karena supaya kita terkekang dengan belajarnya itu capek. Tapi begitu nanti selesai hasilnya, dapat hasilnya, kita merdeka untuk memilih. Anda mau kuliah, bisa. Anda mau kerja, bisa. Anda mau berwirausaha, Juga juga bisa. bisa. Wah. Tadi itu belajarnya banyak, capek, disiplin, kayaknya kok terkekang amat hidup. Tapi enggak, itu hanya sarana untuk memerdekakan diri. Pilihan kita banyak dengan cara kita disiplin tadi. Yang Iya. tadi belajar baju tadi, Mas. Iya. Iya. Kita Tuh, disiplin jadi supaya merdeka di tahun kedua. Gitu. benar banget. Nah itu ya tadi pesan-pesan dari Bu Endang. Semoga teman-teman di rumah dan mungkin orang tua juga bisa mengambil dan memahami apa yang kemudian disampaikan. Mungkin cukup segini aja Bu komunikasi kita hari ini, ngobrol kita hari ini. Mungkin kita lanjutkan di season selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan jurusan perkantoran, bisa langsung aja tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya, apa aja pertanyaannya. Mungkin nanti akan kita jawab di video-video selanjutnya ya Bu ya. Ya nanti ada Kak Rian sebagai admin yang menjawab, Kak Hafiz. Terima kasih banyak. Ya mungkin itu saja. Terima kasih untuk kesediaannya Bu Endang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan juga untuk sobat-sobat yang di rumah dan teman-teman yang di rumah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di podcast Skansa yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.